Berbicara transportasi di Indonesia memang sangat unik sekali. Ada yang terkenal dengan bus mewahnya, pelayanan terbaik, harga tiket murah, bahkan terkenal juga dengan bus banternya. Kalau berbicara bus banter, pasti identik digambarkan dengan bus Jawa Timuran. Tapi sebenarnya bukan di Jawa Timur saja yang terkenal bus banter di Indonesia, ada juga di daerah-daerah lain. Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas inilah 8 daerah yang terkenal memiliki bus banter di Indonesia. Kuningan, Jawa Barat. Di awal pembahasan kita ada daerah Kuningan yang merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat yang juga memiliki bus yang terkenal cukup banter di Indonesia. Bus tersebut tidak lain dan tidak bukan yaitu bus Luragung Jaya. Bus Luragung Jaya merupakan salah satu bus yang melayani rute bus antar kota antar provinsi dan terkenal cukup banter di trayek yang dilayaninya. Pada zamannya, bus yang memiliki ciri khas yang berwarna kuning ini terkenal sekali sebagai bus banter yang tidak segan-segan untuk menyalip bus lainnya di trayek yang sama. Bus Luragung Jaya ini dengan mudah kita temui di jalan raya wilayah Kabupaten Kuningan karena bus ini memang berkantor pusat di Kuningan, Jawa Barat. Kudus, Jawa Tengah. Dari Jawa Barat kita beralih ke Jawa Tengah, tepatnya di daerah Kudus. Kudus merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang juga memiliki bus yang cukup populer di Indonesia dan terkenal juga sebagai bus cepat, yaitu perusahaan otobus Haryanto dan perusahaan otobus Nusantara. Kita mulai dari perusahaan otobus Haryanto. Perusahaan otobus Haryanto merupakan perusahaan otobus yang didirikan oleh Bapak Haji Haryanto dan merupakan bus asli Kudus dengan logo ataupun ikonnya di bodi bus dengan gambar Menara Kudus, yang telah lama menjadi primadona bagi masyarakat yang melakukan perjalanan di trayek yang dilayaninya. Perusahaan otobus Haryanto didirikan sekitar antara tahun 2002 dan 2003 dengan nama yang diambil dari sang pemilik, yaitu Bapak Haji Haryanto. Nama bus Haryanto sangat populer saat ini di dunia perbisan. Selain terkenal dengan pelayanan yang cukup bagus, bus Haryanto juga sering dibicarakan karena keseringan menyalip bus lainnya di lintas yang sama. Bahkan banyak yang menjulukinya sebagai King of Pantura atau penguasa jalur utara. Masih di daerah Kudus, selanjutnya ada perusahaan otobus Nusantara. Perusahaan otobus yang sempat menghebohkan dunia perbisan pada masanya karena bus mewahnya yaitu bus Omah Melaku dan bus Omah Melayu kini terkenal juga dengan bus cepatnya. Bus tingkat barunya yang menggunakan sesi triple XL MAN R37 terkenal seringkali melibas sang para kompetitornya di trayek yang sama. Bus tingkat milik perusahaan otobus Nusantara ini dijuluki sebagai King of Java Bus. Bagaimana tidak, bus tingkat milik perusahaan otobus Nusantara ini tidak segan-segan untuk menyalip bus dan kendaraan lainnya yang melintas di trek yang sama. Medan, Sumatera Utara. Dari Pulau Jawa kita bergeser ke pulau seberang, yaitu Pulau Sumatera, tepatnya di kota Medan, yang juga terkenal memiliki bus cepat di trayek yang bisa dibilang cukup ekstrim banget. Yang tidak lain dan tidak bukan yaitu perusahaan otobus Medan Jaya dan perusahaan otobus antar lintas Sumatera atau yang lebih dikenal dengan perusahaan otobus ALS. Sebenarnya ada yang lain juga yang cukup terkenal seperti perusahaan otobus Intra, kemudian perusahaan otobus Rapi, perusahaan otobus Halmahera, dan lain-lain. Oke, kita awali dari perusahaan otobus Medan Jaya. Bus Medan Jaya merupakan bus yang berasal dari ranah Sumatera, tepatnya di kota Medan. Medan Jaya melayani jasa transportasi darat yang melayani berbagai trayek dengan armada busnya. Salah satu trayek yang dilayaninya yaitu dari Medan menuju Jakarta. Perusahaan otobus yang sering kali dijuluki sebagai sang peluru yang berasal dari Medan. Trayek Medan menuju Pekanbaru saja bisa dilahap paling singkat bila dibandingkan dengan bus-bus lainnya. Selanjutnya ada perusahaan otobus antar lintas Sumatera atau yang lebih dikenal dengan bus ALS.
Perusahaan otobus antar lintas Sumatera tergolong ke dalam bus antar kota antar provinsi yang melayani rute terjauh saat ini di Indonesia, yaitu dari Medan hingga melintas ke Jember, Jawa Timur yang menempuh perjalanan kurang lebih 2.900 km dan memakan waktu perjalanan kurang lebih 90 jam perjalanan. Bus yang satu ini terbilang tidak banter-banter amat bila dibandingkan dengan para kompetitornya, tapi soal cepat di jalan yang berliku-liku dan ekstrim, bus antar lintas Sumatera rajanya, guys. Cirebon, Jawa Barat. Kita bergeser ke Jawa Barat lagi, tepatnya di daerah Cirebon yang terkenal memiliki bus banter di Indonesia, yang di zamannya sering kali balapan dengan perusahaan otobus sebelah, yaitu perusahaan otobus Luragung Jaya sempat kita bahas sebelumnya. Bus tersebut tidak lain dan tidak bukan yaitu perusahaan otobus Setia Negara. Setia Negara merupakan salah satu perusahaan otobus yang bermarkas di Cirebon, Jawa Barat. Bus ini melayani bus antar kota antar provinsi, mulai dari kelas Bumel hingga kelas eksekutif. Bus Setia Negara cukup terkenal banter di trayek yang dilayaninya. Bahkan tidak jarang bus Luragung Jaya dilibas oleh bus yang satu ini, guys. Mojokerto, Jawa Timur. Dari Jawa Barat kita bergeser ke daerah Jawa Timur, tepatnya di Mojokerto, yang juga memiliki bus banter yang cukup terkenal di Indonesia, yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu perusahaan otobus Eka dan Mira. Perusahaan otobus Eka dan Mira merupakan salah satu ikon bus yang ada di Jawa Timur, yang lahir sejak tahun 1971 oleh Bapak Fendi Haryanto yang dulunya bernama perusahaan otobus Flores. Bus Eka Mira melayani moda transportasi bus antar kota antara provinsi yang melayani beberapa daerah seperti di daerah Jawa Timur dan juga di daerah Jawa Tengah. Bus ini seringkali menyalip perusahaan otobus sebelah yang menjadi kompetitornya di trayek yang dilayaninya. Magetan, Jawa Timur. Di list selanjutnya masih di daerah Jawa Timur, tepatnya di daerah Magetan, yang memiliki bus yang namanya cukup populer di Indonesia, bahkan perusahaan otobus ini tergolong masih baru terjun ke dunia transportasi di Indonesia. Perusahaan otobus tersebut bernama Perusahaan Otobus Sudiro Tunggajaya atau yang lebih dikenal dengan Bus STJ. Saingan berat perusahaan otobus Haryanto itulah yang selalu digambarkan pada perusahaan otobus yang satu ini, karena tidak jarang perusahaan otobus ini sering adu kecepatan dan saling menyalip dengan perusahaan otobus Haryanto. Perusahaan otobus Sudiro Tunggajaya merupakan bagian dari Agam Tunggajaya Group yang merupakan penyedia jasa transportasi bus pariwisata dan melebarkan sayapnya dengan membuka bus antar kota antar provinsi atau AKAP. Dengan armada prima dan bodi bus terbaru, perusahaan otobus yang berkantor pusat di Mauspati, Magetan, Jawa Timur ini siap melayani pelanggannya dan bersaing dengan penyedia jasa transportasi bus lainnya. Perusahaan otobus Sudiro Tunggajaya memiliki jargon ataupun istilah kerennya, yaitu El Kulsa ataupun Eling Kuat Selamat. Perusahaan otobus yang satu ini terkenal dengan kecepatannya yang sering kali melaju di atas angka 120 km per jam saat jalanan terlihat agak sepi, sehingga wajar waktu tempuhnya juga menjadi lebih pendek bila dibandingkan dengan para kompetitornya. Armada-armadanya juga terkenal sering berovertake di jalanan, baik kondisi jalanan sedang sepi maupun jalanan sedang ramai sekalipun. Probolinggo, Jawa Timur. Masih di daerah Jawa Timur, tepatnya di daerah Probolinggo yang juga memiliki bus legend dan terkenal banter. Ada dua sebenarnya di list ini, yaitu Akas Green dan Bus Mila Sejahtera. Karena keduanya masuk dalam Akas Group, jadi kita bahasnya di Akas Group saja, biar keduanya tercover aja sih gitu. Akas Group adalah salah satu perusahaan otobus terbesar di Jawa Timur yang telah berdiri sejak tahun 1970-an dan membawahi nama seperti Bus Akas Green dan Bus Mila Sejahtera.
Akas Green sendiri melayani trayek dari Malang menuju Surabaya, Madiun, dan juga sampai ke Ponorogo. Sedangkan bus Mila Sejahtera itu melayani dari Surabaya menuju Jember dan sampai ke Banyuwangi via Situbondo, dan juga melayani dari Banyuwangi menuju Yogyakarta via Jember. Pada tahun 2000-an, naik bus ini sangat menegangkan. Bus ini sangat cepat sekali dan pasti bisa menyalip beberapa bus di depannya yang melayani trayek yang sama. Maka tidak heran para kompetitornya disikat oleh bus yang satu ini. Namun sekarang kedua bus ini sudah jarang terdengar lagi, guys. Sidoarjo, Jawa Timur. Masih di daerah Jawa Timur, yaitu di daerah Sidoarjo. Kalau tidak bahas perusahaan otobus yang satu ini dalam nominasi bus banter di Indonesia, rasanya ada yang kurang. Bus tersebut tidak lain dan tidak bukan, yaitu perusahaan otobus Sumber Kencono atau yang lebih dikenal dengan Bus Sumber Selamat dan Bus Sugeng Rahayu. Memang bus ini terkenal bus banter sejak dulu, bahkan tidak jarang banyak sekali konsumen yang menceritakan pengalamannya naik bus Sugeng Rahayu atau Sumber Kencono dulu merasa sedang senam jantung ataupun sangat menegangkan sekali di kolom komentar. Memang sekarang bus Sugeng Rahayu dianggap bus yang biasa-biasa saja bila dibandingkan dengan sang pendatang baru. Sebut saja seperti perusahaan otobus Herianto, perusahaan otobus Sudiroh Tunggajaya, dan lain-lain. Namun soal adu kecepatan dan skill menyalip di jalan yang sempit, bus Sugeng Rahayu rajanya. Perusahaan otobus Sugeng Rahayu yang sebelumnya banyak dikenal dengan nama Sumber Kencono berdiri pada tahun 1981 dan bertahan sampai sekarang ini yang memiliki nama yang cukup besar di dunia transportasi di Indonesia. Bagi Anda yang melakukan perjalanan yang dilayani oleh perusahaan otobus yang satu ini, maka bus Sugeng Rahayu pantas Anda coba, guys. Oke guys, dari 8 daerah yang terkenal memiliki bus banter di Indonesia yang telah kita bahas tadi, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komentar di bawah. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video.